Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabat filah, sahabat-sahabat surga, sahabat-sahabat Best Learning Center, magnet rezeki di seluruh Nusantara. Berbicara mengenai keajaiban, tentu kita harus senantiasa istiqomah di zona keajaiban, energi yang penuh dengan kebahagiaan. Maka agar diri kita senantiasa dijaga oleh Allah, senantiasa dihadirkan keajaiban demi keajaiban, senantiasalah hadirkanlah energi berlian dalam diri kita. Lalu bagaimana caranya agar diri kita bisa menjaga energi berlian ini, energi bahagia ini? Yuk kita simak bersama-sama, kita belajar kepada Bu Diah Puspitawati. Kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar sahabat YKRI semua? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat ya. Menjawab salam aja saya perlu lihat nih satu persatu, apakah sudah bahagia auranya? Waduh, ya. Yang tersenyumnya 2 cm kanan, 2 cm kiri, ya ini udah mulai berusaha bahagia ya, mencoba bahagia. Kalau yang tersenyumnya udah kelihatan semua gigi atas bawahnya berarti udah bahagia. Ya, ada Bu Wasiro, waduh tersenyumnya sudah cemerlang ya. Ada Bu Iya di Serang, waduh semangat sekali. Bu Dwi Agriani, kegedean Bu tersenyumnya, itu kelihatan semua sama gusi-gusinya. Oke, semangat ya semua. Mudah-mudahan kajian kita di akhir tahun ini membawa ya begitu banyak pencerahan dan juga resolusi-resolusi ya supaya 2025 sepanjang 2025 ya hidup kita itu selalu bahagia ya, selalu ketemunya tuh semua yang membahagiakan ya gitu. Baik, dalam kesempatan ini pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan limpahan rahmatnya pagi yang luar biasa ini kita bisa silaturahim kembali dalam program acara mengenal lebih dekat YKRI ya. Jadi salam hormat kepada semua sahabat yang baru pertama kali bergabung dalam komunitas atau dalam program YKRI ini ya, mudah-mudahan ini menjadi tempat baru, wadah baru, keluarga baru ya, yang kita ini akhirnya tidak sendiri dalam berbuat kebaikan, mengisi hari-hari kita ya, menghiasi kegiatan kita di akhir zaman. Ya, ini bukan akhir tahun ya, akhir zaman. Berkumpulan dengan orang-orang yang solih supaya selamat insya Allah fi dunia wal akhirah ya. Jadi saya pribadi, saya mepet terus ya. Al Ustadz Ali Murtado sebagai mudir dan direktur PKR, orang solih yang dititip Allah kepada kita semua di YKRI. Kita juga semua mepet terus kepada gurunda kita Ustadz Nasrullah, karena udah nggak ada cara lain mendapatkan kebahagiaan selain menggunakan ilmu makna rezeki, ya itu bagi saya ya Bapak Ibu ya. Itu bagi saya ya gitu. Mudah-mudahan ini juga bagi Anda semua. Mengamalkan 10 jurus magnet rezeki, insya Allah kita meraih kebahagiaan ya fi dunia wal akhirah. Amin ya gitu. Nah, buat teman-teman yang nonton kajian ini dengan nobar ya, ada Bu Iva di Cimahi udah bersama beberapa jamaah. Ya, apa kabar semua Cimahi ya gitu. Mudah-mudahan ya ini menjadi silaturahim kita bersama yang membawa kebaikan dan juga pencerahan ya untuk kita bisa hidup semakin bahagia. Oke. Gimana, bersiap penyimak materi? Siap ya. Baik. Izin ya Mas Khalid, saya mulai ya. Iya. Baik sahabat semua, di kesempatan yang bahagia ini kita berdoa bersama semoga Allah menyertai kita, semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam memahami ilmu Allah ya. Semoga Allah memberikan hati yang tenang, hati yang bahagia, karena kebahagiaan itu tidak bisa dibeli di Shopee ya. Saya belum pernah ketemu ya satu toko yang jual kebahagiaan level 1, belum pernah.
Ya, tapi kalau bon cabe level 1, level 2, level 3 ada ya di Shopee, Lazada, Tokopedia. Tapi kalau kebahagiaan level 1, 2, 3 belum pernah. Ya, belum pernah ada dijual di semua toko dan marketplace yang ada di digital ya, gitu. Nah, jadi hari ini sama-sama yuk kita mencari tahu bagaimana caranya kita bisa membeli kebahagiaan itu. Ternyata membeli kebahagiaan itu gratis ya, gitu. Ya, kalau beli bon cabe, kalau kita beli apa itu namanya ayam dan lain-lain ya, membelinya pakai uang. Nah, tetapi saat ini ya, kita mau membeli sebuah kebahagiaan. Supaya apa, Bu Dia? Supaya mukanya nggak gitu mulu. Coba lihat mukanya. Senyumnya senyum terpaksa gitu ya. Ya, senyumnya senyum yang dibuat-buat atau diupayakan. Kenapa? Karena semua apa guru-guru mengatakan bahwa jaga energi bahagia ya, hatinya sedih tapi terpaksa harus bahagia. Jadi tersenyumnya nggak bisa indah ya, tersenyumnya kayak tersenyum yang hidup segan mati tak mau gitu. Nah, nah sahabat semua dalam kesempatan ini karena kita udah sebulan lebih ya, hampir 2 bulan ini tidak berjumpa, ya saya mau pelan-pelan aja deh gitu kan, supaya neresep ya gitu. Kalau masak pakai api kecil tuh pelan-pelan ya, lama ya tapi neresep di bumbunya nyesep di tulang gitu ya. Kalau masak ayam ya gitu. Nah, jadi bahagia itu nggak bayar gitu kan. Bahagia itu nggak pakai mengeluarkan uang. Tetapi uang kita tergantung dari kebahagiaan kita. Ih, keren banget ya ini. Ini barusan muncul loh, teman-teman. Ini spesial dari Allah nih barusan ya. Ya, bahagia, membeli bahagia itu nggak pakai uang. Tapi uang kita tergantung dari kebahagiaan kita. Wih, dahsyat ini. Tulis dulu note quotes. Mas, kalian tulis ya. Ya, semakin kita bahagia, semakin banyak uang. Kok bisa, Bu Dia? Iya, itu yang saya alami. Ya, karena ya hati senang baru rezeki datang. Bagaimana membuat hati senang ini? Ya, maka teman-teman semua, yuk kita review dulu ya. Kalau saya langsung masuk pada tips, selesai ini 5 menit kajiannya. Tipsnya ntar di belakang ya. Tapi membuat tips ini bisa dipakai oleh saya dan Anda supaya hidupnya menemukan kebahagiaan sejati, maka kita perlu sharing dulu nih di awal. Ya gitu. Bu Dia gimana caranya terima bungkus permen apapun? Wow, keren ya, apa caranya ini? Nah, jadi teman-teman semua, ya, saya mau nanya, bahagia, definisi bahagia ini harus kita samakan dulu. Apakah definisi saya tentang bahagia sama dengan Anda? Ya, gitu. Kalaulah saya tadi bilang kebahagiaan ini menentukan uang kita. Semakin kita bahagia, semakin banyak uang kita. Ya, pertanyaan saya sekarang begini nih, ya, jangan ada dusta ya di antara kita ya, ya, supaya transparansinya jelas ini ya, sahabat-sahabat YKR ini. Nah, jadi gini, kalau kita habis disakiti, sakit hati dong, lalu tiba-tiba 2 hari kemudian yang nyakitin kita jatuh gitu dari sepeda motor. Kira-kira Anda bahagia apa enggak nih? Hah? Langsung kapok rasain kemarin habis nyakitin saya, sekarang kamu dibalas sama Allah. Terima kasih ya Allah sudah balas ya. Bahagianya seperti ini. Ini adalah kebahagiaan yang tidak disukai Allah. Ya, teman-teman semua, senang di atas orang susah. Ya, ya, susah lihat orang senang. Ya, jadi senang melihat orang susah. Gitu ya. Gitu, SMS, senang melihat orang susah. Gitu. Jadi kita habis sakiti, kita sakit hati dong. Udah, saya habis disakiti, gitu kan. Bungkus permen, wow keren, gitu ya. Besokannya orang itu jatuh dari motor. Masya Allah Budia, Alhamdulillah Budia, Allah yang balas. Saya nggak usah balas, Allah yang balas. Nah, maka teman-teman semua, ini adalah kebahagiaan ya yang tidak mendatangkan pahala, tidak mendatangkan uang, tapi mendatangkan ya laknatullah.
gitu. Karena senang ngatain, ngapoin, nyukurin orang yang habis habis apa ya, menguji, dipakai Allah untuk menguji kita ya, mereka dapat musibah gitu ya. Lalu kita senang banget. Bukan begitu. Nah, kita harus menyamakan persepsi atau definisi bahagia. Ya gitu. Nah, jadi teman-teman semua, bukan begitu bahagia. Kalau begitu, kebahagiaan yang kita definisikan adalah senang melihat orang susah. Ya kan? Nah, ini namanya apa? Ini namanya KEJAM. Ya, silakan dibaca. KEJAM. Kejam ya gitu. Senang melihat orang lain susah. Padahal dalam ilmu makna rezeki, kita diberi fasilitas menjemput rezeki. Ya, mengambil titipan rezeki Allah itu apabila kita senang melihat orang lain sukses. Senang melihat orang lain bahagia. Makanya tombol kickback-nya adalah, atau tombol terumbu karangnya adalah, muliakan, bahagiakan orang lain. Ya, gitu. Kapan? Ya, kondisi ini berbalik menjadi uang yang banyak adalah pada saat orang yang menyakiti hati kita, besokannya jatuh dari motor, maka kita jangan jadi orang merugi. Ya, terus bagaimana? Kita harus jadi orang beruntung. Bagaimana Bu Dia? Datangi itu orang yang jatuh, bantu dia, muliakan dia, bahagiakan dia, bawain nasi uduk yang paling enak. Keren banget ya. Maka kebahagiaan kita adalah ya sebuah kepedulian kepada sesama manusia, apalagi yang telah menzolimi kita, gitu ya, yang sudah menyakitin kita, semata-mata supaya Allah menyaksikan bahwa ya Allah, saksikan saya, gitu ya. Kedatangan saya peduli terhadap beliau yang telah menyakiti saya, semata-mata untuk mendapatkan ternyuhnya Allah. Kalau kita dapat ternyuhnya Allah, Allah ternyuh melihat kita, malaikat tak sanggup melihat sikap kita, ya, tak sanggup menunda pengantaran rezeki, ya, karena begitu mulianya gitu kan. Udah nyakiti malah kita nolongin. Ini kan keteladanan Rasulullah. Ini yang dicontohkan Rasulullah kepada kita. Ya gitu. Nah, jadi teman-teman semua, ya, kebahagiaan ini akhirnya berubah. Bahagia pada saat tetap menang, memenangkan hati, memenangkan kemuliaan itu, ya gitu. Nah, jadi sahabat semua, ya, sampai di sini kita akhirnya mulai bergeser dalam definisi kebahagiaan. Gitu. Nah, sekarang saya nanya nih ya, saya mau lihat nih wajah-wajahnya. Ya gitu. Wajah-wajahnya nih. Ada Bu. Tadi saya lihat ya sahabat saya yang di sono jauh. Mana itu? Sana. Makassar, Makassar ya jauh. Nah, jadi teman-teman semua, eh dalam bab ini akhirnya kebahagiaan itu berubah. Kebahagiaan itu akhirnya bukan pada saat kita dapat undian kita bahagia, kita dapat pinjaman uang kita bahagia, kita lihat orang jatuh dari motor kita bahagia, bukan. Oh ini bukan. Nah, jadi kebahagiaan itu akhirnya berubah menjadi sebuah kepedulian kepada sesama, ya, dan mereka merasakan ketulusan hati kita, maka kita itu bahagianya luar biasa. Ya, di situ akhirnya kita mengerti bagaimana turunnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ya, itu dititip pada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Ya, gitu. Nah, sekarang saya nanya nih di wajah-wajah teman-teman YKRI akhir tahun ini, ya. Coba ingat satu orang aja yang sudah nyakitin hati kita. Ya, coba pejamkan mata, ingat-ingat satu orang aja yang sedang menyakiti hati kita. Iya, ya, saya lihat dari sini. Ya, kalau langsung langsung merengut jutek, waduh. Ya gitu. Lalu teman-teman semua, boleh nggak pada saat Anda keingat satu orang ini, lalu Anda sampaikan kepada Allah, ya Allah, gitu, berikan saya kekuatan untuk memuliakan dan membahagiakan dia. Oh, mantap ya.
Bu, saya masih malas ketemu, Bu, ya kan? Saya masih malas ketemu, Bu, karena sangat menyakitkan sekali. Saya sedekah deh, Bu. Pakai QRIS-nya Mas Khalid deh, pakai YKRI, saya sedekah atas nama orang yang menyakiti saya. Nggak apa-apa, udah deh, ya. Nggak apa-apa, muliakan dan membahagiakannya tipis-tipis dulu, pakai sedekah dulu ya. Karena mau ketemu orangnya gengsi, Bu. Ya. Nah, jadi teman-teman boleh nggak kita nggak usah terang-terangan Bu Didia, tapi saya sudah mulai mau merilis ya, meng-RFF sakit hati saya, lalu saya mau sedekah atas nama orang tersebut, boleh, boleh banget ya. Apalagi ditambahkan sholat taubat gitu ya. Minta sama Allah semoga ruhnya memaafkanku ya gitu, lalu dirikan sholat taubat atas nama orang yang telah menyakiti hati kita, itu boleh banget. Nah, kenapa saya sharing ini? Karena kan kita mau resolusi nih tahun 2025, kita kan mau banyak rezeki kan, gitu, mau banyak dapat kebahagiaan gitu ya. Nah, karena banyak orang tuh kalau ada rezeki datang kan baru bahagia kan. Ya, jadi teman-teman sampai di sini ya. Nah, nih saya ketemu nih teman saya nih, Ibu Mardiana Salim Umar. Masya Allah, bos. Makasih Bu Mardiana udah ikut program YKRI ya. Terima kasih supportnya buat YKRI juga. Duh, teman baik banget nih ya. Ini duta umroh. Tiap tahun ngajakin orang-orang satu satu Sulawesi Tengah ya, Sulawesi Selatan ya dan Tengah. Mau apa Majene ya, Makassar semua digiring sama Bu Mardiana untuk bersama-sama menjadi keluarga magnet rezeki. Masya Allah. Semoga Allah muliakan Bu Mardiana. Amin. Iya. Nah, jadi sahabat semua, di sini juga kita ada juga teman-teman yang sudah mulai ya berjamaah dalam mengajak sharing ya. Wah, ini Bu Wiji Lestari, ayo dada-dada dulu sama jamaahnya semua, Masya Allah sahabat semua. Ya, jadikan keluarga YKRI ini saling support, saling merangkul ya, daripada pagi-pagi gini ngerumpi. Bu Wiji siapkan nih tempatnya untuk kumpulnya jamaah. Keren banget ya. Masya Allah. Sukses Bu Wiji ya. Nah, jadi sahabat semua, itu gambaran ya. Gambaran yang saya sampaikan tadi untuk kita menyamakan persepsi apa itu bahagia. Gitu ya. Nah, apakah bahagia yang kita percaya itu adalah jika ya melihat orang lain susah kita bahagia. Jangan ya. Itu namanya kita berada di mentalitas atau spiritual matter minus. Ya gitu. Nah, sehingga pada saat spiritual matternya minus ya gitu, ini benar-benar yang tidak ada rezeki. Ya, minus satu itu bangga ujub. Cirinya orang senang melihat orang lain susah adalah mereka minus satu, bangga diri. Ya, aku nggak dapet azab itu, kamu dapet, aku lebih baik dari kamu. Nah, ini bangga diri nih. Ya, senang kalau lihat orang lain susah. Nah, jadi di sini nggak mungkin dapat keajaiban. Maka kita harus reposisi nih hati kita, ya. Bahagia itu yang seperti apa? Ternyata bahagia itu apabila hidup kita punya makna kepada orang lain. Ya, gitu. Nah, sekarang bagaimana menjaga energi bahagia? Ya, gitu teman-teman ya. Bagaimana menjaga energi bahagia? Nah, sebelum saya memberi tips saya tadi dikirim ya minta kepada gurunda kita ya Ustadz Nas ya untuk memberikan ya cuplikan-cuplikan dalil yang bisa kita pegang untuk kita menjaga bahagia kita ya. Mungkin Mas Khalid bisa baca WA disampaikan kepada tim kita ya, kepada teman-teman YKR eh, dalil yang diberikan oleh gurunda kita Ustadz Nasrullah ya. Sekalipun beliau tidak bisa membersamai kita karena banyak hal-hal penting dan hal-hal besar yang harus beliau kerjakan ya. Kita ini cheerleadersnya, jamaahnya ini ya dikasih dalil titipan dalil aja udah senengnya luar biasa ya. Silakan Mas Khalid dibacakan ya dalil-dalil indah ya, mungkin satu atau dua ya. Dikasihnya banyak banget ya, keren banget ya. Ini ada yang nomor satu, coba nomor satu. Ya, baik. Yang pertama ada dari Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ini sangat
famous ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, Allah pasti akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari, sesungguhnya azabku sangat pedih. Luar biasa. Ayat ini Mengajarkan tentang bahwa syukur adalah kunci untuk menambah nikmat Allah, termasuk kebahagiaan dan ketenangan hati. ketenangan hati. Masya Allah. Jadi ya, teman-teman semua, ayat ini juga mengajarkan kita untuk bersyukur supaya dikasih sama Allah ketenangan dan juga kebahagiaan hati ya, kebahagiaan dan ketenangan hati. Makanya saya sampaikan bahwa bahagia itu mau level berapapun bahagianya itu nggak pakai bayar, betul ya Mas Khalid ya? Ya, Gratis. jadi gratis, cukup dengan mengucap ya rasa syukur, alhamdulillah ya, bahagia, terima kasih ya Allah gitu ya. Itu udah Allah akan kasih ketenangan hati. Ya gitu. Yuk kita praktek bersama sebelum kita masuk tips ya. Semuanya yang ada juga boleh open cam ya. Coba kita praktek bersama. Katakan pada diri Anda, saya sakit hati. Saya sakit hati. Saya nggak suka. Saya terzolimi. Saya bingung. Saya takut. Saya resah. Saya gelisah. Saya nggak nyaman. Coba. Langsung hati Anda auto jadi nggak enak. Ya, saya terzolimi, saya sakit hati, saya kok nggak kaya, ya, kok nggak kayak yang lain. Langsung pancaran kita langsung kayak bubur ya, energi bubur yang akhirnya kita sendiri aja nggak seneng dengan hati kita. Bener nggak? Oke, gitu. Coba sekarang ikuti saya senang. Iya, ya, saya senang. Orang senang itu nggak ada yang gini, saya senang. Cucu merengut nyaprut ya, nggak ada orang senang kayak gitu. Tapi selalu terpancar senyumnya. Saya senang, saya bahagia. Bentar lagi saya dapat proyek besar. Bentar lagi Allah pasti kasih saya keturunan. Bentar lagi Allah pasti kasih saya uang yang banyak. Saya senang hari ini. Waduh, saya langsung merinding saya. Aduh, langsung merinding ini. Saya senang hari ini. Saya percaya Allah ciptakan saya dan saya pasti diberi rezeki. Saya senang hari ini. Iya, ya. Jadi teman-teman semua, ucapan kita akan mengubah, ya, gitu. Akan mengubah. Apalagi kalau kita udah mulai menjaga energi senang ini, ya, mengafirmasi diri, apapun kondisi hari ini, tapi kita melawannya atau mengubahnya menjadi rasa senang dan rasa syukur. Saya bersyukur, sekalipun rumah saya banjir tiap hari ini musim hujan, tapi saya bukan gelandangan. Tapi saya bukan di kolong jembatan, tapi saya bukan tidur di atas rongsokan seperti para apa itu namanya pemulung. Saya bahagia, ya. Sekalipun saya rumahnya banjir misalnya atau rumahnya tidak rapi gitu ya, apa tidak bagus, tapi saya punya rumah. Saya bersyukur, makasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Hadirkan terus itu. Makasih ya Allah, suami saya sekalipun hari ini belum dapat pekerjaan yang baik, tapi tetap menjaga saya dan menyayangi saya. Makasih ya Allah. Ya kan? Rasa syukur ini hadirkan. Gitu, ya. Hadirkan rasa syukur ini, ya, gitu, supaya teman-teman semua kita pandai bersyukur. Karena hanya yang bersyukur yang ditambah nikmatnya. Gitu ya. Nah, jadi sampai di sini ya, coba 5 hal saja yang teman-teman perlu syukuri. Ya, saya kasih waktu 1 menit, bayangkan ya, mari teman-teman semua pejamkan mata, bayangkan 5 hal yang wajib Anda syukuri. Ya, gitu. Saya tuntun dari sini, pejamkan mata 1 menit ya. Ya, pejamkan mata. Ya Allah, terima kasih. Hari ini saya dikelilingi sahabat-sahabat yang soliha, ya, sahabat-sahabat yang soli. Ya Allah, terima kasih. Hari ini saya bergabung di Magnet Rezeki, ya, yang belajar tentang ilmu keajaiban. Ya Allah, terima kasih. Sekalipun suami saya belum kerja, tapi tiap hari saya disayang. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, ya gitu. Ya Allah, terima kasih. Sekalipun sekarang saya single parent, tapi saya masih bisa dapat rezeki buat anak-anakku sampai hari ini. Ya Allah, terima kasih. Sekalipun rumah saya banjir, saya syukuri ya Allah, anak-anak saya malah main dengan senangnya. Main air ya. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Ya gitu.
Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang hari ini masih memberikan saya nafas ya Allah tanpa dipasang oksigen ya gitu. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya. Saya bahagia ya Allah, saya senang ya Allah, saya bahagia hari ini dituntun dan dibimbing, dirangkul jadi keluarga Yayasan Khairul Rozikin untuk sama-sama ya Allah saya bisa selamat hidupnya. Amin. Ya gitu. Ya, Anda buka mata Anda dan rasakan teman-teman semua energi ya gitu. Energi yang luar biasa. Nah, apabila kita mau resolusi yang bagus sekali di tahun 2025 ya teman-teman, mulai hari ini Anda harus selalu memaafkan. Ya. Sholat tobat ya diikuti dengan memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Kalau seperti itu terjadi, maka terjadi pula remodeling. Remodeling semua hormon dan saraf-saraf kita, sel-sel tubuh kita, ya. Remodeling itu dari saraf atau sel-sel tubuh yang dipakai untuk sakit hati selama ini, yaitu akan remodeling jadi saraf dan sel-sel tubuh yang ya membangun hormon-hormon endorfin, hormon-hormon bahagia yang membuat kita itu akhirnya hidupnya damai sejahtera. Ya, teman-teman semua. Nah, untuk apa topik ini? Karena hanya kebahagiaan yang mendatangkan uang banyak. Nah, ini saya lihat semua sahabat-sahabat YKRI yang hari ini kumpul dengan jamaahnya, semua kan mau uang banyak kan? Nah, ini wajah-wajah suka kepengen uang banyak semua, yo ngaku, ya kan? Nah, uang yang banyak datang, ya, datang dari semua pintu yang tidak disangka-sangka hanya jika kita bisa menjaga kebahagiaan. Ya gitu. Makanya dikit-dikit ngambek, dikit-dikit sakit hati itu berarti uangnya dikit biasanya ya gitu. Ya, di sini ketahuan nih ya, yang apa-apa sakit hati, apa-apa bingung, apa-apa kepo, udah pasti tuh dompetnya tipis ya. Kalau mau ikut Budia mah harus terlalu bahagia, pasti dompetnya tebel. Ya, itu ya pakai ayat 1000 dinar. Layar suku min haitsu la yahtasib ya. Jadi uang itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka ya gitu. Dan itu keren banget dan itu bukan hanya omongan, itu saya alami sampai hari ini. Makanya saya powerful banget untuk nularin menjaga kebahagiaan. Ya gitu. Gitu. Nah, so teman-teman semua, kita masuk pada tips ya. Tips bagaimana menjaga energi bahagia. Ya gitu. Nah, jadi menjaga energi bahagia itu saya coba sharing 3 tips pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ya, yang pertama jangan takut. Ya gitu. Nih, kalau saya buka lagi, saya seneng ya kalau saya sharing itu, saya lihat wajah-wajah orangnya. Karena langsung kelihatan mana yang bahagia, mana yang takut. Ya gitu. Nah, jadi teman-teman semua, kenapa nggak bahagia? Karena takut. Benar nggak? Coba dalemin. Ya, yang masih mengeluhkan rumah saya bocor semua Bu Dia, jadi saya nggak bisa sholat tahajud. Rumah saya ini Bu Dia, jadi saya gini. Kalau masih terus menemukan hal-hal tidak baik itu menjadi gangguan pikiran, ya berarti kan nggak bisa bahagia, gitu ya. Jadi pada saat kondisi yang sama, rumahnya banjir hari ini karena sering hujan tiap hari ya, gitu. Bisa nggak nemukan hal baik, gitu ya. Takut itu harus dilawan dengan berani. Nah, berani itu nggak mungkin ada di orang yang takut, hanya orang yang mampu bersyukur, ya gitu. Jadi bagaimana membeli kebahagiaan Bu dengan rasa syukur, gitu. Alhamdulillah Bu Dia, rumah saya banjir Bu Dia 1 lutut. Anak saya senang semua Bu Dia, kolam renang gratis di rumah. Kondisi yang sama ya melahirkan respon yang berbeda. Ya, kenapa takut? Kenapa nggak bahagia? Karena takut. Takut nanti kalau tikus masuk gimana? Takut gimana? Gimana gitu ya. Dan ketakutan Anda akan mengedatangkan kehidupan seperti yang Anda ucapkan. Ucapan adalah doa, pikiran adalah doa, ya, perasaan adalah doa. Gitu. Ya, jadi saya nggak pernah Bu Dia
ngucapin, tapi saya batin. Tapi saya ngebatin Bu dia sami saja ya. Ini lisanul akli, pikiran kita, lisanul hak, ucapan kita, dan lisanul kolbi. Semuanya lisan ini. Ada 3 lisan. Makanya Allah, alif, lam, lam, ha. A-nya akli, lamnya ya lisan, haknya hati. Allah itu apa? Allah ya. Alifnya apa? Akli, lisan, hati. Keren ya? Allah gitu. Maka Allah sesuai prasangka hambanya. Takut ada tikus, beneran tikus banyak masuk ke rumahnya. Ya gitu. Karena diucap. Ya gitu. Masya Allah ya. Luar biasa gitu loh. Nah, jadi jangan takut. Ya gitu, jangan takut, berani menghadapi semuanya, gitu kan? Ya, kalau mau bahagia jangan takut, karena takut itu akan mengubahkan kebahagiaan menjadi ketidakbahagiaan, gitu. Coba dicek hatinya, masih takut? Hujan-hujan takut, panas-panas takut. Ya, akarnya adalah menyimpan ketakutan di hatinya. Nah, Bu Diah, kenapa kok saya selalu takut? Karena nggak punya tujuan. Orang yang berdiam lama di satu tempat tertentu, dia akan ketakutan. Tapi orang yang selalu move, bergerak, level up, move on, ya move on terus, ya keep moving, ya gitu. Mereka akan terus ketemu hal-hal baru yang membuat mereka excited, gitu. Udah lama nih, nggak kemana-mana, gitu kan. Jadi akhirnya bosen, akhirnya nggak nyaman, akhirnya banyak persoalan. Coba sekali-sekali diajak pergi main, lihat pemandangan, seneng kan? Gitu. Jadi teman-teman ya, yang pertama tips, takut ini yang membuat tidak bahagia, maka Anda harus lawan dengan rasa syukur dan berani. Ya, berani menghadapi semuanya. Gitu, mengubah yang tidak baik menjadi baik. Selalu menemukan hal baik dalam semua ketidakbaikan. Oh, ini bakal jadi orang kaya pasti. Ya. Karena ciri orang kaya itu mereka selalu melihat kebaikan dalam semua yang tidak baik. Gitu. Makanya orang kaya ini jumlahnya sedikit, apa tidak banyak. Kenapa? Karena kebanyakan orang mampunya hanya melihat yang tidak baik. Mampunya hanya mengkomen hal-hal yang tidak baik. Ya, gitu. Dari semua komen-komen netizen, ya semuanya nggak baik. Yang baik mungkin cuma 1-2. Nah, inilah orang-orang kaya pasti. Gitu ya. Nah, yang kedua, ya teman-teman semua, harus punya tujuan hidup. Gitu ya, harus selalu punya tujuan. Ya, diilustrasikan kalau kita di rumah terus ya, melihat rumah yang menurut bosen gitu ya, nggak nyaman di rumah terus, maka kita harus berkegiatan di luar, punya tujuan bermanfaat bagi orang lain. Ya, gitu. Punya tujuan gitu. Nah, tujuan ini bisa juga dalam keuangan. Ya, Anda udah merasa nih 5 tahun ini penghasilan nggak naik, atau bahkan nggak ada penghasilan, berarti yuk bikin resolusi yuk, gitu supaya bahagia tahun depan. Maka tahun ini, tutup tahun ini, apa yang bisa saya lakukan supaya tahun depan saya tujuannya lebih jauh. Ya, tujuan lebih jauh itu kalau sekarang penghasilannya misalnya 2 juta, atau 3 juta sebulan, atau 5 juta sebulan, tahun depan gimana caranya 2 kali lipat jadi 10 juta. Ini namanya punya tujuan dalam finansial. Ya, punya tujuan dalam rekreasi. Sudah pernah ke Bandung, kapan saya ke Bogor? Ya, sudah pernah ke Bogor, kapan saya ke Malang? Misalnya contoh gitu. Ya, gitu. Nah, sudah punya penghasilan, kapan bisa menambah penghasilan? Ini tujuan hidup kita. Tiap orang berbeda. Ya, gitu. Nah, maka tujuan itu yang akan membawa kita kepada hal-hal yang kita harapkan. Kalau nggak pernah berani punya tujuan, nggak akan nyampe. Ya, ibu-ibu punya Google Map, kalau nggak ditulis tujuannya, Google Map kasih arah nggak? Atau batas waktunya? Nggak ada. Punya Google Map, tapi nggak dikasih tujuan, maka Google Map tidak akan memberikan arahnya. Ya, arahnya itu kan berupa yang warna biru ke semua jalan, belok kanan, belok kiri, diarahkan sama Google Map kan? Nah, jika ibu-ibu nggak berani punya tujuan tahun depan, maka tidak akan ada arah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arah itu ya yang kasih Allah. Google Map itu kasih arah, kadang depan karena traffic jam ya, padat,
akhirnya dibelokkan sama Google Map. Kan kita percaya sama Google Map kan? Nah, dalam hidup kita percaya sama Allah. Asal mau punya tujuan. Jadi gimana Bu Dia? Coba tuliskan. Ya, ini akan membuat Anda bahagia loh. Gitu. Ya, karena ini akan menjemput hal-hal yang apa Anda inginkan. Uang yang banyak, kejayaan, kekuasaan, pangkat, jabatan tahun depan, ya. Jangan sampai lewatkan 2024 tanpa tujuan. Gitu. Ya, semua pengen uang miliaran nggak? Siapa yang pengen lihat uang miliaran? Coba angkat tangannya. Yang pengen uang miliaran. Ada? Gitu. Nah, pernah nggak tiap hari sebut uang miliaran? Kagak pernah. Ya, pernah nggak ngomong sama Allah? Ya Allah, saya mau uang 1 miliar. Pernah nggak? Nggak pernah Bu Dia, takut kualat. Lu kan kaya itu boleh, betul nggak? Gitu ya, kaya itu boleh. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta semua sahabatnya kaya raya. Nah, bagaimana caranya supaya Allah kasih uang itu 1 miliar? Dijadikan tujuan dulu, LOP. Dijadikan tujuan dulu. Maka sekarang sama-sama hujamkan dalam hati, ya Allah, ya tahun depan saya mau 1 miliar. Iya, oke. Coba kalau kita sering tahu ya ucapan adalah doa. Berapa banyak ngomongin miliar satu hari? Berapa banyak? Nggak pernah. Nah, kapan uang miliarannya datang? Ya, coba nih kalau saya sebutkan apa? Saya bilang cash, Anda langsung 1 miliar, gitu ya. Coba cash 1 miliar, cash 2 miliar. Sering disebut pasti datang, ya. Sering disebut pasti datang, ya. Kemarin tuh makanya saya tadi sebut Bu Mardiana, kenapa kemarin saya lagi ngomongin beliau. Hari ini muncul di layar saya, coba. Serius, ya. Gitu. Kemarin saya lagi ngomongin beliau. Gitu kan. Nah, jadi teman-teman semua, nah kalau nggak pernah ngomongin 1 miliar, kapan datangnya itu uang 1 miliar? Gitu. Jadi gimana Bu Dia mulainya? Gini, Bu, saya kemarin beli kerudung. Padahal kerudungnya harganya 20.000. Berapa harganya? 20 miliar. Kaya amat sih beli kerudung 20 miliar, padahal 20.000. Kenapa? Semakin sering ngomongin miliar, semakin datang itu uang miliaran. Gitu. Bu Dia kemarin saya sedekah berapa? 10 miliar, padahal 10.000. Semakin sering disebut itu miliaran, ya, semakin dia akan datang. Gitu. Kenapa? Karena ucapan adalah doa. Dan setiap doa itu dikabulkan. Maka ucapkanlah semua yang Anda ingin itu terjadi dalam hidup kita. Ya, teman-teman, ini namanya punya tujuan. Ya, gitu. Nah, tips yang ketiga, harus tahu kebenaran. Ya, harus tahu kebenaran. Kebenaran itu apa? Hakikat yang Allah takdirkan. Contoh, ya, kematian, jodoh, ya gitu. Rezeki itu di tangan siapa, teman-teman? Allah. Jadi kalau sekarang contoh jodohnya belum datang, ya, kepo masuk biro jodoh, kepo ya ke tempat ru'yah pendatang jodoh. Ru'yah anti galau. Aduh, teman-teman semua, ya, kita hidupnya akan terombang-ambing gitu. Kalau kita nggak bahagia jadinya. Kita harus tahu kebenarannya. Kebenarannya jodoh itu di tangan Allah. Gitu kan? Sehingga apabila kita udah ikhtiar, kita udah berbuat yang terbaik, kok belum datang, berarti Allah belum kasih. Terus gimana Bu Dia? Jangan dipikirin. Gitu. Semua rezeki itu Allah yang atur, Allah yang kasih. Lah kita mikirin. Allahnya tambah nggak seneng. Ya kan gitu. Nah banyak kok yang ditakdir tidak ada jodoh di dunia sampai meninggal, ya, tapi Allah gantikan dengan jodoh akhiratnya. Ya gitu. Artinya apa? Tanpa jodoh pun ya Allah tetap akan memberikan kebahagiaan. Ya, banyak hal ya dalam hidup ini. Jadi contoh, hanya perkara jodoh
lalu kita akhirnya galau gelisah gundah gulana gusar gue banget, 7G ya pancaran. Kayak handphone baru 5G, manusia udah 7G ya gitu. Nggak perlu banget gitu. Nah terus gimana Budi ya? Jadilah orang yang bermanfaat ya gitu. Punya tujuan terus, ngebawa terus orang lain, pikirkan orang lain lebih. Maka kita nggak punya waktu mikirin diri sendiri. Karena kalau saya boleh buka dapur saya ya, saya mau jujur sama semua. Saya tuh doa apapun kalau untuk diri sendiri nggak dikabulkan sama Allah. Makanya saya senang ketemu jamaah. Saya doain Anda, maka kickback Allah kasih juga ke saya. Gitu. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita itu fokus doain diri sendiri. Ya. Ya saya doakan doa Anda dikabul, tapi yang saya alami sendiri doa saya nggak ada yang dikabulkan. Jadi kalau saya dapat keajaiban, itu karena saya sering doain orang lain. Ya, saya doain jamaah yang ada di depan saya ini, saya doain satu-satu. Maka, wa iyaki kata malaikat, doa yang sama untuk dia. Gitu kan, doa yang sama untuk saya. Gitu. Makanya, saya sangat berterima kasih kepada semua jamaah, karena Andalah maka saya tambah ajaib. Kan gitu. Nah, jadi sampai di sini ya teman-teman, hakikat. Tahu, setiap bungkus permen mendatangkan permen. Ini hakikat, ini kebenarannya. Maka kalau dapat bungkus permen, wah keren, bentar lagi dapat permen. Nah ini tahu kebenaran. Yang tidak tahu hakikat, tidak tahu kebenaran, dapat bungkus permen, mukanya langsung tidak bahagia. Budia, saya maaf ya nggak ikut kajian Selasa. Kenapa? Saya lagi nyut-nyut Budia, nggak kuat karena dapat bungkus permen. Nah ini beda, maksudnya gini, ini nggak sinkron. Dapat bungkus permen harusnya bahagia. Dan 4 bungkus permen kok kepalanya nyut-nyut. Ini namanya nggak tahu hakikat. Ya, nggak tahu kebenaran bahwa setiap bungkus permen pasti ada permennya. Gitu. Ya, nyut-nyut ini akibat tidak mau terima bungkus, maka tidak akan pernah dapat permennya. Halo? Ya, Bu Cicin jangan sembunyi ya. Jangan kabur ya. Ini. Nah, jadi teman-teman semua ada 3 tips ini. Biasanya nggak bahagia karena takut. Nah, ketakutan Anda ini apa? Ya, ini kondisi -4. Spiritual meter dalam ilmu makna rezeki -4. Takut, takut, takut. Ini nggak akan dapat keajaiban. Semua speedometernya minus, spiritual meternya minus, tidak akan datang keajaiban. Maka Anda perlu sharing. Ya, ibu-ibu perlu sharing. Ya, sharing itu wajib bagi Anda yang belum sampai kepada pemahaman hakikat. Nggak apa-apa. Budia nanti saya dikatain, saya curhat-curhat. Nggak apa-apa kalau mama masih butuh. Ya nggak usah sok-sokan jadi tegar. Nggak usah. Nguat-nguatin tabah. Belum waktunya, nggak usah. Saya mah happy banget. Saya seneng banget kalau bisa dengerin Anda sharing. Kenapa? Karena saya dulu juga kayak gitu. Saya pernah ditolong dalam hidup ini, maka hari ini saya sangat senang menolong atau membantu sesama yang masih butuh. Ya, jam 1:30 malam, Budia saya nggak bisa tidur, kenapa? Saya kepikiran ini, nggak apa-apa, saya dengerin loh. Gitu. Habis sharing langsung saya sholat malam, nggak pakai nunggu alarm. Alarmnya jamaah yang nggak bisa tidur malam hari. Ya, gitu. Nah, jadi teman-teman semua, ya, jangan takut. Takut ini harus dibereskan. Gitu, supaya Anda selalu di positif thinking atau spiritual matter yang positif. Ya, saya rela banget, saya senang banget kalau bisa jadi teman sharing Anda. Ya, gitu. Yang kedua, harus punya tujuan terus ya. Apalagi kalau hari ini tidak punya penghasilan, maka tahun depan, mulai hari ini Anda harus pikirkan tujuan saya di tahun 2005, tiap hari saya harus dapat uang 500.000. Gitu. Ya. Bukan siapa ya yang bisa nolong saya tahun depan, nggak ada. Penolong kita hanya Allah. Hasbi Allah. Cukup Allah saja. Ya, saya kasih tahu sebelum Anda berharap kepada manusia yang semuanya akan mengecewakan Anda. Saya kasih tahu di akhir tahun ini resolusi 2025. Hasbi Allah. Cukup Allah saja.
yang akan menjadi penolong dalam hidup kita. Dan Anda akan bahagia. Karena janji Allah tak pernah ingkar. Janji Allah itu pasti. Ya, bertawakal kepada Allah. Ya Allah, saya mau tiap hari dapat uang 500.000. Saya mau tiap hari dapat uang 1 juta. Maka Allah akan tiba-tiba kirim jalannya. Ya, gitu. Anda cukup berdoa, Allah yang kasih jalannya. Pada saat dikasih jalan, jangan mundur, jangan takut, jangan malas. Ya, Anda harus sambut jalannya itu, entah jualan pisang goreng sehari dapat uang 500.000, entah dagang apa, entah jadi tukang cuci piring di restoran, entah jadi tukang setrika di laundry. Nggak penting, itu hanya jalannya Allah mendatangkan rezeki 500.000 per bulan, per hari. Ya, gitu. Makanya kalau jalannya udah datang, jangan dikomplain Allahnya. Kok nggak mudah? Berarti dosa kita masih banyak, digerus dengan kerja keras itu. Kata Ustadz Nas, duduk diam rezeki datang itu jika sudah maksimal ikhtiarnya. Nah, nah ini ikhtiar belum, mau duduk diam rezeki datang, mimpi ini namanya. Ya gitu. Nah, tengah-tengah Anda berikhtiar menggerus dosa, bekerja itu menggerus dosa. Karena lelahnya bekerja, itu bisa menghapuskan dosa. Ya, ada dosa-dosa yang hilang dengan kerja keras, ada. Gitu. Ya, kalau kita sholat tobat, semoga Allah menerima tobat kita, lepaslah perisai kita. Tapi ada fasilitas Allah melepaskan perisai dengan kerja keras. Ya, makanya ini saya surprise nih, baru kali ini saya lihat Bu Cicin ikut Zoom nggak pakai goreng. Ya, biasanya di depan kompornya goreng apa cireng, goreng pempek, goreng apa, ambil jualan. Gitu. Kerja keras. Cari uang tidak selalu, tapi cari jalan menggerus dosa. Ya, ini keren banget nih ajaran ini. Ya, gitu. Jadi teman-teman, akhirnya kita tahu pada saat kita mau 500.000 satu hari, ya supaya bahagia, ketemu uang 500.000 satu hari, bahagia nggak sih? Mukanya gimana kalau ketemu uang 500.000 satu hari? Seneng kan? Bu mau 1 juta? Boleh. Asalkan mau kerjakan itu jalannya. Nah, jalannya terserah Allah. Ada yang diketemukan jadi pegawai apa, ada yang diketemukan bikin bakso, bikin pempek, bikin cireng kayak Bu Cicin ya. Ada yang diketemukan bikin apalah makanan apa dijual. Ya itu semua jalannya beda-beda. Allah yang kasih. Anda cukup tekun ya. Dan lihatlah ketekunan Anda akan menarik rezeki besar tanpa disangka-sangka. Kayaknya goreng pempek, kayaknya goreng pisang goreng. Tapi begitu Allah ternyuh lihat kesungguhan Anda, rezeki besar itu datangnya tidak pakai goreng pisang lagi. Ya gitu. Ya, ini kan ikhtiar penggerusan dosanya dengan kerja keras. Ya gitu. Ya, Budia katanya kan orang kenal Allah itu tobaholik, orang nggak kenal Allah itu workaholic. Ini bila sudah ikhtiar maksimal ya teman-teman ya. Uang bukan segalanya. Itu boleh disampaikan oleh orang yang sudah jadi miliarder. Mereka baru mengerti uang bukan segalanya. Nah, kalau kita 1 juta aja nggak ada setiap hari, mau bilang uang bukan segalanya, Anda nanti frustasi. Anda beli beras pakai apa nanti? Sampai sini klik ya, teman-teman. Wah, ya nggak terasa, kurang 8 menit ini waktunya. Ya, kalaulah belum 1 juta per hari, belum boleh ngomong bahwa uang itu bukan segalanya. Uang masih segalanya bagi kita yang masih uangnya nggak banyak. Karena semua butuh dibiayai pakai uang. Ya, ntar kalau udah rekeningnya udah isinya miliaran, lalu Bu Iyah ngomong sama saya, Bu Dia ternyata uang bukan segalanya. Iya betul Bu, karena stoknya di rekening miliaran. Nah ini saldonya aja selalu mohon maaf, ATM-nya aja bilang mohon maaf, saldo Anda nggak cukup. Kok sudah berani bilang uang bukan segalanya? Nggak cocok. Nggak cocok, ya. Sama, workaholic itu hanya boleh disampaikan oleh orang yang sudah sukses dan mengalami perjuangan membangun kesuksesannya. Maka beliau atau orang-orang ini sangat boleh ngomong, ya, workaholic itu bukan jalan satu-satunya, ada taubaholic, kan gitu. Gitu ya. Nah, di awal kenapa kita semua harus
kerja keras ya gitu, dan taubaholiknya juga harus keras karena penggerusan dosa kita juga ditolong dengan kerja keras itu. Ya, kerja keras juga melepaskan perisai-perisai kita. Sampai di sini klik ya teman-teman. Semangat untuk 2025 semuanya bahagia dan kaya raya. Iya. Makanya bahagia dulu baru kaya raya. Ya, bukan kaya raya menjadikan kita bahagia, bukan. Bahagia itu menjadikan kita kaya raya. Ya. Jadi sekarang uangnya nggak banyak itu hanya karena pikirannya nggak sesuai. Nggak cocok. Makanya sekarang dicocokin, disetting, ya, keseretan dikendorin dikit, yang terlalu kendor diseretin dikit, ya, jadinya pas settingannya, ya, supaya tahun depan kita bisa semuanya bahagia dan kaya raya, ya. Kalau saya bilang cash, semua bilang 1 miliar, 2 miliar, harga kerudungnya berapa Bu Mardiana? 50 miliar, ada 50.000. Terus katakan miliar ya, terus katakan apa sesuatu yang Anda mau untuk diri Anda, jangan pernah katakan atau pikirkan hal-hal yang tidak Anda mau. Ya, karena pasti akan terjadi. Ya gitu, setiap pancaran pikiran Anda pasti terjadi baik positif maupun tidak positif. Maka saat ini semua yang tidak baik karena Anda yang manggil, Anda yang pancarkan dan Anda dikabulkan. Maka hari ini nggak usah salahin siapa-siapa, ya, ubah saja isi pikiran, ubah saja ucapan kita, ubah saja batin kita, ya, lisanul kolbinya kita, batin yang baik-baik saja. Lihat begini, Masya Allah, Bujum Siyah ini ya, sangat tekun atau sangat perhatian melihat, menyimak ini ya gitu. Lihatlah yang baik-baik, ya gitu. Masya Allah, Bu Nini Lasmini, senyum terus dari awal sampai akhir. Jangan sampai nanti di perempatan senyum-senyum sendiri ya, Bu. Ya, jadi lihatlah semua yang baik. Sekalipun Anda melihat ketidakbaikan itu, jangan terucap, jangan terbatin, jangan terpikir. Perjuangkan untuk melihat yang baik-baik. Ya gitu. Masya Allah, di tempatnya Bu Wiji Lestari, ya Allah, sebanyak ini jamaah. Coba kasih tepuk tangan semua di sana. Ya, kita doakan jamaah yang kumpul ya di Sidoarjo ini bersama CTMR Bu Wiji Lestari ya. Beliau ini sertifikat trainer magnet rezeki yang hari ini benar-benar ya merangkul banyak teman-teman di Sidoarjo untuk mengenal ilmu magnet rezeki dan juga mau ajaib bersama ya gitu. Jadi teman-teman semua, yuk kita resolusi nih akhir tahun ini ya. Siapa yang mau punya uang miliaran tahun depan katakan saya ya gitu ya. Nah, mudah-mudahan tips dan trik ini bisa dipakai untuk kita mengubah hidup kita di tahun 2025 ya. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat magnet rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma sallu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.